Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua dan tentunya semangat untuk terus belajar. Bahasan dalam pertemuan kali ini dalam perkuliahan teori akuntansi, kita akan melakukan bahasan mengenai kewajiban atau ada yang mengistilahkan sebagai liabilities dan ada juga yang mengistilahkan sebagai utang. Sebelum kita melakukan bahasan terkait dengan konsep utang atau liabilities, ada hal yang perlu saya sampaikan di awal mengenai bentuk baku menurut KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penulisan yang baku mengenai utang ini adalah penulisan dengan utang, bukan hutang. Kalau menggunakan KKB itu adalah penulisan yang benar U-T-A-N-G. Nah, berkaitan dengan konsep utang atau liabilities, menurut FASB, Financial Accounting Standard Board, dalam SFAC-nya, Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, utang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Nah, ini dapat dimaknai bahwa utang ini terjadi karena ada transaksi masa lalu yang memberikan manfaat untuk masa mendatang karena adanya penyerahan aset atau penyerahan jasa kepada entitas lainnya. Sedangkan menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, utang dimaknai sebagai kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu di mana dalam penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan adanya arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dari definisi tersebut memiliki kata kunci 3, yaitu peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kewajiban masa kini. Itu ada kata kunci pertama dan kata kunci kedua, dan kata kunci yang ketiga itu adalah di mana penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Arus keluar ini dapat berupa penyerahan aset berupa kas atau aset lainnya selain kas. Nah, berdasarkan definisi tersebut, komponen utang itu berarti ada dua. Adanya kewajiban sekarang dari hasil transaksi masa lalu. Itu definisi utang menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang, dan yang kedua menjadi keharusan sekarang untuk melakukan transfer aset, dan yang ketiga itu timbul akibat adanya transaksi masa lalu. Itu 3 karakteristik utama mengenai kewajiban atau liabilitas. Nah, sekarang kita akan melakukan pengelompokan kewajiban yang didasarkan pada pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, yaitu yang pertama adalah kewajiban kepada kreditor,
Sebagaimana kita ketahui itu adalah kreditor sebagai pihak yang memiliki tagihan kepada perusahaan atas properti atau layanan jasa yang diberikannya. Dan yang kedua, ini adalah kewajiban kepada pemilik. Untuk kewajiban kepada pemilik, sifatnya pasti masuk dalam kewajiban jangka panjang. Itu yang biasanya terjadi. Sedangkan kewajiban kepada kreditor, baik itu perbankan atau pihak yang lainnya, dapat masuk kepada jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Ada 3 hal yang mengakibatkan terjadinya utang atau kewajiban. Kewajiban yang pertama itu adalah kewajiban legal atau kontrak, di mana kewajiban ini timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar sejumlah kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Ini contohnya adalah utang dagang, karena adanya kontrak dengan pihak customer. Dan yang kedua adalah kewajiban konstruktif, di mana kewajiban ini timbul karena kesengajaan diciptakan untuk tujuan tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya seperti utang bonus. Nah, kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban equitable, yaitu kewajiban yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan disebabkan adanya moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktek secara umum. Contoh misalnya utang garansi. Ini biasanya berhubungan dengan pasca jual, di mana perusahaan memberikan garansi kepada customer yang membeli produknya. Itu masuk dalam kewajiban equitable. Ada 2 kriteria dalam pengakuan utang, yaitu yang pertama adalah adanya kemungkinan pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang yang akan dilakukan atau akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah jumlah utang itu dapat diukur cukup secara pasti, sehingga kita dapat melakukan pengakuan terhadap transaksi utang tersebut. Dalam hal pengakuan utang atau pengakuan kewajiban ini, KAM pada tahun 1990 itu mendasarkan kepada 4 hal. Yang pertama adalah didasarkan pada hukum, di mana kewajiban itu dapat diakui bila terdapat bukti substantif mengenai keharusan, konstruktif, atau demi keadilan. Ini didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Misalnya penetapan pengadilan bahwa kita memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah nilai tertentu, maka itu dapat diakui sebagai pengakuan utang. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatisme, di mana dalam konsep konservatisme ini, rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung, sehingga dapat dimaknai bahwa kewajiban itu dapat diakui segera mungkin, sedangkan aset tidak. Nah, yang ketiga itu didasarkan pada substansi ekonomi suatu transaksi, di mana pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis atau kontraktual, kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Ini membedakan antara waktu pelaksanaan terjadinya yang namanya kontrak dengan terjadinya transaksi. Misal transaksinya terjadi terlebih dahulu tapi baru dilakukan kontrak kemudian, maka pengakuan utangnya itu adalah pada saat terjadinya transaksi tersebut. Nah, yang keempat,
adanya kemampuan dalam mengukur nilai utang. Ini menjadi sebuah kepastian mengenai jumlah rupiah untuk dapat memicu diakuinya suatu kewajiban. Karena ketika kita sudah dapat mengukur nilai utang tersebut, maka utang tersebut dapat diakui. Itu menurut Kam pada tahun 1990 mengenai pengakuan utang atau pengakuan kewajiban. Mengenai pengakuan kewajiban atau utang, ada beberapa peristiwa yang dapat dijadikan indikator dalam mengakui sebuah kewajiban atau utang. Yang pertama yaitu pada saat penandatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat kedua belah pihak. Maksudnya adalah dalam kontrak tersebut ketika tidak ada pasal sebab akibat, maka pada saat penandatangan kontrak itu dapat dijadikan dasar dalam pengakuan adanya sebuah kewajiban. Sedangkan dalam hak kontrak eksekutori, di mana kontrak eksekutori itu adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama, maka pengakuannya dalam hal kewajibannya ini adalah menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya. Ini kalau misalnya dalam hak kontrak eksekutori, bila salah satu dari kedua belah pihak itu telah memanfaatkan atau telah menguasai sebuah aset, maka dapat dijadikan dasar dalam pengakuan kewajiban. Nah, peristiwa yang kedua yaitu bersamaan dengan pengakuan biaya. Jika barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Misal pada saat kita membeli sebuah aset, maka ada kos yang harus kita keluarkan. Nah, pada saat kita mengeluarkan kos tersebut sebagai bentuk biaya, maka itu adalah momen untuk mengakui terjadinya sebuah kewajiban. Nah, yang ketiga itu adalah bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa itu telah diperoleh suatu entitas. Misal tadi kita membeli sebuah aset, ya pada saat aset tersebut tercatat, kita biasanya menjurnalnya adalah aset pada kewajiban. Nah, itu adalah peristiwa saat dimana kita dapat mengakui adanya kewajiban. Yang keempat itu adalah pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses jurnal penyesuaian. Nah, pengakuan ini menimbulkan adanya pos utang atau kewajiban akrual. Dalam mempelajari teori akuntansi, terutama dalam standar akuntansi keuangan, kita akan dihadapkan pada istilah di mana adanya pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian. Nah, untuk pengakuan kita udah lakukan pembahasan sebelumnya. Saat ini kita akan membahas terkait dengan pengukuran dan penilaian kewajiban atau utang, di mana dalam dasar pengukuran utang itu adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat pelaporan utang itu dilunasi. Itu dalam mengukurnya adalah menggunakan jumlah satuan rupiah. Yang kedua berkaitan dengan penilaian hutang digunakan sebagai nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi utang tersebut sampai tanggal jatuh temponya.
Nah, penilaian ini didasarkan pada jumlah kas atau aset ekonomik yang dikeluarkan sampai tanggal jatuh tempo terjadinya utang tersebut. Itu berkaitan dengan pengukuran dan penilaian utang. Mengenai penilaian kewajiban atau penilaian utang, ada 3 dasar atau atribut dalam penilaian kewajiban tersebut yang dapat dipergunakan. Yang pertama itu adalah didasarkan pada harga pasar sekarang. Yang kedua itu didasarkan pada nilai pelunasan neto. Dan yang ketiga didasarkan pada nilai diskonan aliran kas yang akan datang. Nah, kalau berkaitan dengan harga pasar sekarang, ini biasanya untuk kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Ini yang paling mafhum dipergunakan berdasarkan nilai sekarang. Kalau yang kedua yaitu nilai pelunasan neto, bila mana kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti sudah dapat ditentukan nilainya, tetapi waktu pelunasannya itu tidak dapat dipastikan dengan baik. Nah, yang ketiga itu adalah nilai diskonan aliran kas yang masa mendatang, yaitu berhubungan dengan kewajiban moneter jangka panjang di mana jumlah rupiah maupun saat pembayaran dapat diprediksikan secara pasti. Ada 5 cara dalam melakukan penyelesaian utang. Cara pertama itu adalah pembayaran dengan kas. Ini yang umum. Kalau kita memiliki kewajiban kepada pihak yang lain, maka diselesaikan dengan pembayaran kas senilai kewajiban yang kita miliki. Yang kedua itu adalah dengan dilakukan penyerahan aset. Kita dapat menyerahkan aset kepada pihak kreditur sehingga kewajiban yang kita miliki itu dapat dikonversikan dengan aset yang kita lepaskan. Ini biasanya dalam bentuk sebuah jaminan kalau kita melakukan yang namanya pinjaman. Dan yang ketiga, cara yang ketiga itu adalah pemberian jasa. Kita mengganti kewajiban tersebut dengan memberikan sebuah jasa layanan terhadap kreditur. Dan yang keempat yaitu melakukan penggantian kewajiban dengan kewajiban yang lain. Semisal antara kedua belah pihak itu memiliki sama-sama kewajiban, yang pihak A memiliki kewajiban kepada pihak B dan begitu sebaliknya pihak B memiliki kewajiban kepada pihak A, maka nilai kewajiban tersebut itu dapat dikonversi untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang ada di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, yang terakhir caranya adalah melakukan konversi kewajiban menjadi yang namanya ekuitas. Semisal kita memiliki kewajiban kepada pemilik, maka kewajiban tersebut dapat dikonversi menjadi setoran modal oleh pemiliknya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai bahasan tentang kewajiban atau istilah lainnya utang, atau kita juga mengenal dengan istilah liabilitas. Bila ada yang perlu didiskusikan atau ada hal yang belum dipahami, dapat mengajukan pertanyaan. Saya akhiri, bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap dan terus menjaga kesehatan. Terima kasih.